Assalamualaikum, nama saya Sumiati. Inilah jurnal saya hari ini tentang analisis isu kontemporer yang di dalamnya setidaknya akan membahas 3 isu utama yang dianggap penting untuk dihadapi dengan kesiapsiagaan bela negara. Isu tersebut adalah penyalahgunaan narkoba, radikalisme dan terorisme, serta revolusi industri 4.0. Dua dari isu yang saya sebutkan merupakan isu yang menghambat kemajuan bangsa. Generasi pengguna narkoba dapat dipastikan tidak akan menjadi generasi yang tidak produktif dan tidak kontributif untuk kemajuan pembangunan dan kemajuan sumber daya manusia, serta dapat meresahkan lingkungan dalam masyarakat. Sedangkan isu radikalisme dan terorisme menjadi ancaman dalam kesatuan dan persatuan bangsa, karena paham tersebut tidak sesuai dengan ideologi Pancasila, jati diri bangsa, dan cita-cita para pendiri bangsa tentang revolusi industri 4.0. Hal ini justru menjadi tantangan bangsa Indonesia maju melalui perkembangan teknologi komputer dan internet dengan menyesuaikan diri dengan kemajuan dunia. Indonesia mempunyai kesempatan menjadi bangsa yang besar. Sebagai seorang PNS, menyadari kehadiran isu tersebut di sekitar kita adalah keharusan PNS harus mengambil peran dalam memerangi penyalahgunaan narkoba, radikalisme, dan terorisme. PNS harus pula menjadi aktor utama dalam memajukan pengetahuan dan kompetensi kinerja layanan publik dalam menjawab tantangan di masa revolusi industri 4.0. Peran PNS dalam ketiga isu tersebut: pertama, upaya pencegahan narkoba oleh Badan Narkotika Nasional Indonesia sebagai berikut: sosialisasi dan advokasi tentang bahaya narkoba, membentuk relawan atau penggiat anti narkoba di lingkungan kerja yang kemudian memberikan pelatihan, memanfaatkan kearifan lokal untuk sosialisasi bahaya narkoba, misal pertunjukan sendera tari yang berisi pesan anti narkoba, mengadakan deteksi dini penyalahgunaan narkoba seperti tes urin rutin. Adapun upaya rehabilitasi oleh Badan Narkotika Nasional Indonesia adalah sosialisasi tentang pentingnya rehabilitasi, sosialisasi tempat, alur, dan mekanisme rehabilitasi, membantu program rehabilitasi dalam lapas, standarisasi lembaga rehabilitasi milik swasta, koordinasi dan sinergi program dengan instansi lain misalnya Kemensos, Kemenkes, dan lembaga pemasyarakatan. Upaya pemberantasan juga dilakukan antara lain tanggap terhadap lingkungan rumah, lingkungan kerja, lingkungan pendidikan, dan lingkungan masyarakat sekitar. Melakukan pelaporan terhadap yang berwenang dengan jaminan perlindungan saksi atau pelapor. Peran aktif PNS mencegah penyalahgunaan narkoba adalah: 1. Dengan senantiasa mengingatkan mahasiswa generasi muda agar tidak sekalipun mencoba narkoba. 2. Dengan menjaga hubungan sosial yang sehat. 3. Dengan membangun komunitas berisi kegiatan positif. 4. Dengan selalu mawas diri. Dan ini pun diatur dalam perundang-undangan bahwa PNS yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba akan dihapus dari jabatannya dengan pemberhentian tidak hormat. Mari kita lanjut bela negara dengan memerangi radikalisme dan terorisme. Pesan dari Kepolisian Republik Indonesia: 1. Kemajemukan bangsa Indonesia harus dijaga. 2. Bhinneka Tunggal Ika adalah kesepakatan nasional. 3. Pencegahan peningkatan kesadaran dalam masyarakat juga bagian dari penegakan hukum. 4. Menjaga dan mempertahankan NKRI adalah tanggung jawab semua komponen bangsa. Dan setiap PNS wajib berperan sebagai perekat dan pemersatu bangsa. PNS jangan terlibat dalam terorisme dan radikalisme, sebab hal tersebut melanggar sumpah pegawai dan hukum di negara Republik Indonesia. PNS mencegah terorisme dan radikalisme. 1. Mengamalkan nilai-nilai Pancasila. 2. Menampilkan sikap rukun dan menghormati sesama. 3. Menjaga nilai tolong-menolong, belas asih, dan menjaga perasaan. 4. Tidak menunjukkan sikap atau perkataan yang mencerminkan etnosentrisme atau fanatisme berlebihan dengan paham kelompok tertentu. 5. Memantau penggunaan media sosial. 6. Menghindari ajaran-ajaran yang melenceng dari pribadi bangsa. 7. Mendalami sejarah bangsa Indonesia. Nah, apabila kedua isu tersebut sudah kita sikapi dengan mencegah diri dari keterlibatan yang tidak sehat, maka kita akan mampu meluangkan tenaga, daya, dan pikiran untuk siap maju dalam revolusi industri 4.0.
Revolusi Industri 4.0 merupakan bagian dari perkembangan peradaban manusia yang diperlukan untuk menjawab masyarakat dunia yang plural dan dinamis. Apakah kita perlu takut apabila manusia digantikan robot? Apakah kamu takut akan kehilangan pekerjaan? Menurut saya, jika kita berpikiran terbuka, mau belajar, dan mau beradaptasi, maka ketakutan itu tidak perlu ada. Karena sistem hidup manusia terus berganti, segala perubahan ini akan disusul dengan pengetahuan dan kebijakan baru. Karena sehebat-hebatnya mesin dibikin oleh sehebat-hebatnya manusia. Ia pun tidak berpribadi, tetapi sesederhana cerita yang ditulis. Dia mewakili pribadi individu atau malahan juga bangsanya. Seorang PNS yang harus siap dengan kemajuan. 1. Mengikuti inovasi model-model pelayanan berbasis teknologi. 2. Mendukung kemajuan e-governance. 3. Memaksimalkan kinerja dengan digitalisasi data dan informasi dalam institusi. Demikian pula dosen yang siap dengan kemajuan. 1. Tekun memperbarui pengetahuan dalam bidangnya yang relevan dengan isu terkini. 2. Menambah keterampilan pemanfaatan teknologi untuk pengembangan pengajaran dan ilmu pengetahuan. 3. Mengajar senantiasa dengan hati luas, membangun pola pikir, memanti daya kritis, dan memotivasi mahasiswa mengembangkan bakat positif. Demikianlah jurnal saya hari ini tentang analisis unsur.